Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر إليها La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Quran Surah Toha ayat 132. Perintahkanlah kepada keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu untuk melakukan solat. Wastabir ilaiha, dan sabarlah ketika engkau itu melaksanakannya. Ternyata kalau perintah itu pasti identik dengan sabar. Ketika seorang ini memerintahkan seorang untuk melakukan suatu hal, maka dia dituntut untuk sabar. Dari situlah Allah lalu menyatakan, La nas'aluka rizqa wa nahnu narzukuka. Kami, kata Allah, tak akan memintamu sepeser pun rizki dari kalian. Bahkan nahnu narzukuka, kami akan memberimu rizki. Ini beda dengan konsep manusia. Manusia itu kalau dibutuhkan orang, kita mau tinggal di tempatnya, dia pasti minta living cost, dia minta bayaran. Tapi beda dengan Allah. Kalian ini tinggal di bumi Allah, Allah tak minta apapun, bahkan Allah memberikan rezeki kepada kita. Maka ini bedanya manusia dengan Allah. Maka disitulah Allah menyatakan, La nas'aluka rizqa wa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Sedangkan akibat-akibat yang baik, pada umumnya akibat itu kan buruk, tapi ini akibat yang baik, tapi ini adalah dampak yang baik, ini adalah efek yang baik, itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Jadi kalau bapak ini bangun tidur, lalu kemudian membangunkan istrinya, Bu bangun tidur, Bu bangun, sudah subuh. Lalu istrinya menjawab, tunggu ayah 5 menit lagi ya. Maka di situ artinya kita dibutuhkan untuk sabar. Kalau engkau ini ingin suamimu jadi orang soleh, butuh kesabaran. Kalau ingin istrinya jadi solehah, butuh kesabaran. Kalau ingin anak-anaknya jadi soleh-solehat, juga butuh sebuah kesabaran. Jadi karena mulianya orang yang sabar inilah lalu Allah menyatakan, Innallaha ma'as-sabirin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari sini lalu orang itu bertanya, Ustadz, bagaimana kalau kita ini sabar, lalu kita memerintahkan suatu kepada anak-anak kita supaya mereka itu taat, Ustadz? Maka jawabnya pertama adalah, jadi bapak harus menjadi tauladan buat anak-anak sehingga mereka yang ngikutinya mudah. Jadi kita mengingat apa yang disampaikan Rasul dulu. Rasul mengajarkan, ana awalu wajibin ala ma amartukum bih, kata Rasul. Aku ini orang pertama kali yang melakukan jika aku itu mengucapkan sesuatu. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jadi kalau seorang ayah itu mengajak anaknya sholat, nak sholat nak, ayo bangun subuh sholat nak. Nanti kesiangan, jangan sampai sholatmu bolong, jangan bolos sholat, nanti engkau masuk neraka, kata orang tua. Nah lalu anak itu tanya, ayahmu sholat di masjid mana? Maka dijawabnya,
ayah sudah tua nak. Ini artinya kita memerintahkan kepada anak sedangkan kita sendiri malas untuk melakukannya, maka ini enggak akan tercapai. Kalau kita ini mau tercapai semua perintah kita ini dituruti oleh anak, jadilah kita ini teladan buat mereka ini sehingga mereka enak untuk melakukannya. Ini yang pertama. Kedua, kalau kita ini merintahkan kepada anak kita atau cucu kita atau bahkan istri kita atau suami kita yang ada di rumah itu supaya taat kepada perintah kita itu, lakukanlah dengan lembut hati. Jadi jangan kita keras-keras. Seorang ayah sudah waktunya subuh bangun anaknya, gedor-gedor pintu. Nak, bangun nak, gedor, bangun nak. Apa lalu anak itu tak taat? Anak itu akan taat kepada ayahnya, dia akan bangun. Tapi dia dendam, Pak. Dia bangun lalu hatinya mengatakan, oh andai aku nanti besar, aku tak maulah serumah dengan ayah. Ternyata dendam itu yang didapatkan. Oleh karena itu kalau kita ini memerintahkan suatu, maka perintahkanlah itu dengan kesabaran, dengan kebaikan, dengan lembut hati kita itu. Lalu yang terakhir, kalau engkau ini merintahkan supaya perintahmu itu ditaati, maka lakukanlah dengan diulang-ulang. Jangan hanya sekali. Hari ini anak diajak sholat masih malas, ulang lagi besok. Besok masih malas, ulang lagi besoknya lagi. Begitu seterusnya sampai akhirnya ia mau melakukan sholat. Lalu doakanlah semoga Allah ini memberikan petunjuk yang benar. Maka inilah yang dilakukan Rasulullah dulu itu. Oleh karena itu Rasul menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, dinyatakan di sana kan Rasulullah ya'muru ahlahu bis-shalah. Rasul ini memerintahkan anaknya, keluarganya ini untuk melakukan sholat, sama dengan yang diperintahkan kepada kita. Oleh karena itu jadikanlah sholat itu sebagai benteng kita ini untuk menjauhkan diri dari kebatilan-kebatilan yang ada di dunia ini. Begitulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran surah Taha ayat 132. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini kita diberi sehat oleh Allah, jasmani sehat, rohani sehat. Tapi nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman. Ada yang datang lalu bercerita, Ustadz, sebulan yang lalu saya ini demam, kepala saya pusing Ustaz. Lalu ku buka-buka Rasul pernah mengajarkan kepada kita, idza ishtaka Rasulullah wa huwa yaqra'u ala nafsi bil muawwidzat. Rasul ketika dia demam, sakit kepalanya, pusing rasanya, diikat kepalanya, lalu Rasul dia membaca surat-surat muawwidzat. Apa itu? Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Lalu diteruskan surat Al-Falaq, Qul a'udzu bil falaq sampai akhir. Lalu diteruskan surat An-Nas, Qul a'udzu bin nas sampai akhir. Dibaca itu oleh Rasulullah itu ketika dia dalam keadaan sakit. Orang-orang sekarang bilang itu meruqyah dirinya Ustaz. Lalu ku tambahi lagi dengan suratul Fatihah dan ayat kursi Ustaz. Kemudian setelahnya itu aku pergi ke apotek, aku minta untuk diberikan Panadol ekstra warna merah. Aku minum, sembuhlah demamku, sakit kepalaku hilang. Di situ aku merasa bahwa aku ini diberi sehat oleh Allah. Fisik secara jasmaniku sehat dan aku dapat pahala mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena terkadang orang itu lupa bahwa Rasul pernah mengajarkan seperti itu. Lalu sembuh kepala saya Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian datang lagi setelahnya sebulan, Ustaz, sakit kepala saya Ustaz, demam saya ini.
Kepala saya ini rasanya ditocok-tocok, sakitnya minta ampun. Sudah baca surat Muawwidzat? Sudah Ustaz, sudah kulakukan semuanya. Sudah juga pergi ke apotek beli Panadol ekstra warna merah? Sudah Ustaz, sudah saya pergi ke apotek, ku minum Panadol itu. Terus kepala saya masih pusingnya minta ampun Ustaz. Kiranya apa Ustaz masalahnya ini? Yesus Ustaz ini dia diam sejenak, lalu seakan dia berfikir. Lalu dia bertanya, coba kau cek saldo ATM-mu itu. Dibukalah Brimo, dia login dia. Dicek, oh iya Ustaz, ini saldo ATM saya ini 0 rupiah Ustaz. Tinggal 50.000 ini isinya, tak ada isinya. Oh mungkin boleh jadi inilah sumber yang bikin saya demam dan sakit kepala Ustaz. Begitu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tapi tak jauh-jauh lebih dari normalnya manusia itu hidup. Maka Ustaz itu bilanglah, pergilah sana, rajin-rajinlah engkau bekerja pagi ini, kau isi lagi saldo ATM-mu itu, insya Allah hilanglah demam dan sakit kepalamu itu. Baru dia menyadari ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita semua. Rasul ingin semua kaum muslimin ini sehat. Diajarkan kepada kita, oh idza ishtaka Rasulullah wa huwa yaqra'u li nafsi bil muawwidzat, hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau kita ini sakit, jangan hanya beli obat, tapi kita sakit, baca-bacalah ayat-ayat Quran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Rasulullah ingin kita semuanya sehat. Oleh karena itu ucapan yang mulia untuknya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membicarakan Amir Cordoba yang ketiga, yaitu Al-Hakam bin Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil. Setelah wafat ayahnya Hisham bin Abdurrahman, maka Cordoba ini kehilangan seorang amir yang soleh. Karena Hisham ini dia ahli ibadah, dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli sedekah. Dan dia ini orang yang soleh, meninggalkan dunia dengan wasiat-wasiat yang baik. Dia berwasiat kepada anak cucunya, nak, kalau nanti aku meninggal dunia nak, tolong jaga agama dan bangsa ini. Itu wasiatnya Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil. Begitu dikutip dari Tarikhul Khulafa. Kalau kita ini pada umumnya kalau bicara tentang wasiat, nyali kita itu mulai ciut Pak. Jadi ada bapak-bapak ditanya, Pak, bapak mau wasiat apa? Pasti muka merah. Lalu dibilang, nak, saya ini masih sehat, ya kan? Karena kalau identik namanya wasiat pasti dengan kematian. Dia tidak menyadari bahwa kematian ini misterius. Ada orang yang naik mobil baru 1 kilo, mobil baru dibeli, meninggal dunia. Ada yang duduk di teras memandang rumahnya baru selesai direnovasi habis 1 miliar, meninggal dunia. Ada orang yang baru menikah seminggu asik-asiknya istri cantik, ya kan, meninggal dunia. Ada juga orang yang baru habis makan enak, lontong sate di pagi hari begitu, meninggal dunia. Nanti, aduh jangan makan lontong sate, tadi habis disenggol begitu, nggak enak sama jual sate. Nah, kematian ini adalah suatu hal yang misterius, padahal dia bisa datang kapan saja. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita, andai kalian menginap di rumah orang sehari 2 hari, maka sebelum engkau tidur catatlah kalau engkau ini akan berwasiat kepadanya. Ini menulislah wasiat yang baik. Ini adalah ajaran. Ternyata wasiat itu ajaran yang dianjurkan.
Maka di Al-Quran Allah menyatakan kutiba alaikumul qital, kutiba alaikum idza hadra ahadukumul mautu. Ketika telah datang kematian itu, sebelum datang kematian kau harus mencatat sesuatu. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jadi kita ini kalau meninggalkan harta yang banyak, tinggalkanlah wasiat supaya mereka anak-anakmu itu tak berebut. Kalau engkau tak meninggalkan apa-apa, berilah pesan-pesan yang baik untuk bisa dilakukannya, sehingga ia menjadi orang yang solih sampai akhir hayatnya. Itu wasiat yang baik. Itu firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Makanya kita tak heran kalau orang-orang tua kita itu dulu bilang, nak, nanti tanah yang ada di Semarang untuk kakak, nanti yang ada di Jakarta untuk adikmu, nanti yang ada di Kudus sana diwakafkan untuk masjid. Seperti itu jangan heran, karena memang itu tujuannya adalah baik supaya kita ini tidak berebut gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan mereka yang tak punya harta, hidupnya pas-pas biasa saja? Maka pesannya, nak, nanti kalau bapak sudah enggak ada, nak, jangan lupa solat, jangan kau tinggalkan amal-amal baik. Kau harus selalu rukun dengan saudaramu, adikmu, kakakmu. Kau harus baik dengan tetangga-tetangga yang ada di sebelah kita, rekan-rekan semua yang ada di masjid. Begitu, nak. Ini adalah wasiat yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil ketika meninggalkan anak-anaknya. Apa pesannya? Nak, kalau nanti aku ini meninggal dunia, maka jagalah agama dan bangsa itu. Akhirnya orang mengenalnya Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil ini seorang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Orang selalu bertanya, Ustaz tahu dari mana dia wafat dalam keadaan husnul khotimah? Dari sini Rasul ini mengajarkan kepada kita, kalau kalian ini ingin tahu orang itu wafat dalam husnul khotimah dan tidak husnul khotimah, maka lihatlah apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yuwafiquhu li amalin solihin qoblal mauti. Allah itu memberikan taufik kepada orang yang mau meninggal dunia husnul khotimah. Sebelum meninggal dunia, dia itu selalu berbuat baik yang lebih banyak, lebih besar daripada perbuatan-perbuatan hari-hari sebelumnya. Ini tanda-tandanya dia husnul khotimah. Kalau sebelumnya biasanya baca Quran sedikit-sedikit, maka sebelum meninggal dunia baca Qurannya banyak-banyak. Kalau biasa sebelum meninggal dunia jauh, dia itu hanya sebatas solat biasa sedikit-sedikit, maka sebelum meninggal dunia tiba-tiba rajin dia solat. Kalau dia biasanya kalau datang ke majelis taklim senggang-senggang biasa saja, sedikit, kadang berangkat kadang enggak, maka ternyata sebelum meninggal dunia rajin dia ke majelis taklim. Maka ini tandanya orang itu adalah akan meninggal dunia dengan husnul khatimah. Begitu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa bilangnya? Yuwafiquhu li amalin solihin qoblal mauti. Allah memberikan taufik untuk melakukan amal soleh dia lebih besar, lebih banyak dari hari-hari sebelumnya, qoblal mauti, sebelum datang kematian itu. Begitu ternyata Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil ini dia wafat dalam husnul khatimah. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian tampu amir estafetnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Al-Hakam bin Hisham.
Jadi Al-Hakam naik menjadi amir itu tahun 796, beliau wafat tahun 822, menjadi amir selama 26 tahun, cukup lama ini. Al-Hakam ini menjadi amir Cordoba dalam kondisi adem, ayem, tentrem. Entah demikian, ada beberapa wilayah-wilayah yang berada di bagian utara kota Cordoba ini ada pemberontakan kecil. Siapa yang melakukan pemberontakan itu? Suku Arab. Jadi di Cordoba itu penduduk terbesarnya adalah suku Arab dan suku Barbar. Nah, ini yang suku Arab ini suka memberontak kecil-kecil. Orang lalu bertanya, kenapa sih orang Arab suka memberontak, Ustaz? Mereka ini orangnya keras. Andi tak sepaham dengan yang dia inginkan, dengan keinginannya amir, maka dia akan memberontak. Itu orang Arab, orangnya keras. Hidup dari lingkungan yang keras. Biasa berebut air bersih, air susah dicari. Kalau ada air aja mereka berebut lalu bisa bertengkar. Gara-gara rumput untuk ngasih makan onta, karena rumput itu tak semua tempat bisa tumbuh. Rumput itu hanya hidup di lembah-lembah yang lembab ada airnya, begitu. Mereka pun juga berebut untuk mendapatkan rumput sampai terjadi pertengkaran. Jadi kehidupan orang Arab ini keras-keras seperti itu. Sedikit ia tak sesuai, tak cocok dengan keinginannya, maka bisa terjadi pertengkaran. Jadi akhirnya kalau ia tak cocok dengan prinsip atau dengan aturan yang diberikan oleh Amir Cordoba, mereka ini melakukan pemberontakan kecil, dan itu pun bisa ditanggulangi oleh Al-Hakam. Dan di antara lagi yang menjadikan orang Arab itu suka memberontak itu budaya kabilah. Mereka ini punya budaya. Mereka lebih sayang kepada kabilah daripada pada negara. Sehingga ketika ketua suku dia bilang lawan, maka mereka pun gerak melawan negara, enggak mengikuti aturan negara. Ini ternyata budayanya orang Arab. Entah semacam itu, Amir Al-Hakam pun masih bisa menanggulanginya, bisa memadamkannya sehingga tak terjadi pertempuran besar. Ini yang terjadi di bagian utara Cordoba. Kalau kita ini melihat karakter orang Arab ini mengingatkan kita bahwa di Al-Quran Allah menyatakan al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu ternyata keras, dia ini suka ingkar, dan dia ini terkadang juga munafik jikalau keinginannya itu tidak diturutin. Ini orang Arab. Jadi begitulah manusia ini, ternyata Allah ini menciptakan makhluknya ini dengan karakter yang berbeda-beda. Namun karena karakter orang Arab yang keras itu ternyata juga menguntungkan untuk kaum muslimin semua. Kenapa? Rupanya Islam ini bisa tersebar, bisa menguasai Persia, Romawi, bahkan mewarnai di dunia Eropa. Itu kenapa? Rupanya karena karakter orang Arab yang keras ini. Jadi ya ada kurangnya, tapi juga ya ada lebihnya. Gitu. Nih. Kemudian selain ada pemberontakan kecil yang ada di sebelah utara Cordoba, ada pula gangguan dari Kristen Visigoth. Ini dulu itu ada namanya kerajaan Kristen Visigoth. Itu sebelum Islam datang dia sudah ada, Pak, di Cordoba, di Spanyol itu. Ketika Islam itu datang, lalu Kristen Visigoth bisa dikalahkan, dilumpuhkan. Bahkan kemudian negaranya, kerajaannya pun musnah. Karena kerajaannya itu musnah, ternyata orang-orangnya masih ada. Nah, orang-orang ini gerilya dia, Pak, sering mengganggu, membuat kerusuhan. Jadi kalau tiba-tiba dia datang ke Cordoba membuat kerusuhan, mengganggu, lalu lari lagi ke hutan, ngumpet lagi, itu orang Kristen Visigoth.
Jadi orang bilang lempar batu sembunyi tangan lah. Jadi datang dia ke Cordoba, membuat keonaran, lari lagi sembunyi di hutan. Begitu seterusnya dan seterusnya. Akhirnya untuk menanggulangi hal ini, maka Al-Hakam bin Hisham ini membuat benteng-benteng sehingga mereka tidak bisa masuk untuk mengganggu. Dibuatlah benteng-benteng. Maka ini ternyata kita melihat di Al-Quran, Quran surat Al-Anfal ayat 60. Allah itu berfirman, wa'idul lahum mastata'tum biquwwatihi, dan persiapkanlah diri kalian dengan semampu-mampunya untuk menghindarkan gangguan-gangguan dari orang yang ada di sekitarmu. Ternyata kaum muslimin ini disuruh bertahan kalau kita ini diganggu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini Quran surat Al-Anfal ayat 60. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah upaya yang dilakukan oleh Al-Hakam dalam melindungi Cordoba. Namun perlu kita ketahui di zaman sekarang ini, gangguan semacam itu secara fisik mungkin sudah tak ada. Kalaupun ada, mungkin di daerah wilayah Palestina sanalah. Maka di daerah Palestina masih ada gangguan-gangguan fisik itu, tapi di daerah lain sudah tak ada. Oleh karena itulah kalau kita ini melihat gangguan yang paling menonjol di tempat kita sekarang ini, di zaman ini adalah gangguan ideologi. Jadi ideologi, Pak. Jadi sekarang ini banyak faham-faham yang menyesatkan. Ada sekulerisme, ada yang materialisme, ada yang hedonisme. Itu seluruhnya faham-faham itu terkadang menyesatkan kita, menyesatkan anak-anak kita, menyesatkan cucu-cucu kita, ponakan kita. Andai mereka ini menelan mentah-mentah budaya-budaya dari barat itu yang mengalir melalui setan gepeng yang orang bilang HP itu kemudian kalau tidak bisa disaring dengan baik, tidak bisa diayak dengan seksama, tidak didampingi dan dikontrol oleh orang tua, boleh jadi anak-anak kita ini akan tergelincir ke sana ini. Maka ini gangguan yang paling dahsyat di sekarang ini adalah gangguan ideologi itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi benteng yang paling kuat ini benteng moral dan agama. Jadi kalau sekarang rumah itu pada dibangun pagar-pagar yang tinggi menyerupai benteng, tapi ternyata benteng dalam rumah itu lemah, maka keluarga pun akan hancur juga. Karena disitulah Allah itu memberikan kepada kita, memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian semua ini, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini benteng secara fisik ini jebol, maka pencuri bisa masuk. Tapi kalau benteng moralnya yang jebol, iblislah yang masuk. Maka naudzubillahi summa naudzubillah. Maka orang lalu bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kami ini bisa mempertahankan benteng-benteng moral dan agama dalam keluarga itu? Maka pertama jawabnya adalah, kalau engkau ini tak sempat lagi kakimu melangkah karena terlambat ke masjid untuk berjamaah, ajaklah istrimu, anakmu untuk sholat berjamaah bersamamu. Engkau jadi imam, istrimu dan anakmu jadi makmum di sana. Setelahnya sholat engkau bisa menasihatinya dengan kalimat-kalimat yang baik.
Setelahnya itu boleh jadi setelahnya maghrib atau isya kau bisa membaca Quran bersama sampai isya datang, lalu berjamaah kembali. Andai engkau tak bisa datang ke masjid, maka itu termasuk bagian kalian ini mempertahankan benteng-benteng moral dalam keluarga. Jadi membangunnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah bisa saling menasihati untuk beramal soleh. Ayah dia menasihati istrinya, ayo beramal soleh, itu yang jelek ditinggalkan, oh jangan lakukan itu tak baik, ini lakukan ini yang dianjurkan Rasul dan sebagainya. Atau suami istri dia menasihati mengingatkan anak-anaknya untuk selalu beramal soleh. Maka saling menasihati inilah, saling mengingatkan juga inilah adalah merupakan cara untuk membangun benteng rumah tangga yang baik supaya menjadi kuat. Lalu diantaranya lagi ketiga, itu kalau bapak ibu ini biasa suka ngasih di dinding-dinding rumah itu gambar pemandangan, udah pemandangan, gambar pohon, gambar lautan, kadang ada gambar binatang, ada gambar kucing. Maka sempatkanlah untuk memajang ayat-ayat Al-Quran, walaupun satu ayat. Contoh misalnya ada ayat inna fatahna laka fatham mubina, lalu taruh di dinding rumahmu itu. Apa tujuannya? Supaya kita ini selalu mengingat Allah dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh rasa ingin beribadah kepadanya, tumbuh rasa ingin melaksanakan semua ajaran dan tuntunannya. Begitulah yang akan terjadi. Dan masih banyak lagi cara yang lain seorang ingin menanamkan, ingin membangun benteng-benteng moral dalam keluarga itu. Jadi kalau kita ini melihat akhir dari semuanya, ternyata benteng moral dan agama itu lebih mahal harganya dibanding benteng beton yang dibangun di rumah-rumah mewah yang ada di sekitar kita. Ini upaya Abdurrahman, upaya Al-Hakam bin Hisham dalam membangun Cordoba itu menjadi kota yang aman, damai dan tentram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun Al-Hakam ini dia keras terhadap para pemberontak, tapi ternyata Al-Hakam ini dia lembut terhadap para ulama. Akhirnya banyaklah dibangun madrasah-madrasah dan tempat pendidikan Islam. Lalu ustadznya, gurunya diambilkan dari santri-santri Imam Malik yang ada di Madinah. Datang mereka ke Cordoba. Cordoba menjadi pusat Islam terbesar yang masyarakatnya ini menganut faham Imam Maliki. Nah, sampai sekarang daerah Maroko, Spanyol, Muslimnya mereka bermadzhab Imam Maliki. Orang lalu bertanya, kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh mereka yang bermadzhab Maliki ya Ustaz? Kita ini kalau melihat di situ, kalau mereka ini berangkat dari Madinah, maka tentu mereka yang berfaham Imam Maliki ini selalu memakai amaliyah Ahlul Madinah. Apa saja itu? Ternyata kalau sholat itu baca sholat Fatihah itu basmalahnya selalu sir, basmalahnya pelan. Allahu Akbar, diam. Tiba-tiba terdengar suara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya pelan, tak terdengar. Itu diriwayatkan hadis riwayat Anas bin Malik. Dia mengatakan, sami'atu Rasulullah, sholaitu ma Rasul wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman walam asma' minhum ahadan yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik bilang, aku ini sholat bersama Rasulullah, aku sholat bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman,
Tak pernah telingaku mendengar mereka ini dalam solat jahar, maghrib, isya, subuh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini Anas bin Malik ini, hadisnya sahih. Nah, ini kemudian akhirnya orang-orang Madinah itu selalu melakukan itu. Jadi kalau andai kita ini melihat kita ini makmum dengan orang kok enggak pakai basmalahnya, enggak terdengar, itu berarti mengikuti mazhabnya Imam Maliki itu. Lalu apa lagi Ustaz selain itu? Kalau hari Jumat itu kan sholat Jumat. Orang-orang Madinah itu kalau sholat Jumat adzan 2 kali. Lalu khutbahnya pun 2 kali. Lalu khotib dia itu naik di atas mimbar, dia membawa tongkat seperti orang yang baru berdakwah itu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Nah, amalia orang Madinah ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di Cordoba, Muslim Cordoba seperti itu. Jadi kalau kita ini kan kadang ada yang adzannya cuma sekali, ada yang 2 kali. Nah, kalau yang 2 kali itu biasanya dilakukan oleh orang-orang ahli Madinah. Kalau Bapak Ibu sholat Jumat di Masjid Nabawi, maka seperti itu yang terjadi, karena orang Madinah seperti itu yang dilakukan. Nah, ini menjadi amaliyahnya Muslim yang ada di Cordoba. Selain itu pula ada namanya budaya bersalaman. Bapak Ibu tadi kan bersalaman toh selesai sholat, bahkan ada muter segala, ya kan. Dulu itu adalah amalia orang-orang ahlul Madinah. Itu perbuatan orang-orang Madinah dulu. Kalau habis sholat zaman Nabi dulu bersalaman, ya zaman sahabat bersalaman, diikutilah ya sampai zaman sekarang ini. Apa lalu ada hadisnya, ada Al-Qur'annya? Tidak ada. Itu hanya amalia ahlul Madinah, dan itu kemudian dibawa oleh santri-santri Imam Maliki, kemudian dibawa ke Cordoba. Nah, di Cordoba orang-orang itu kalau habis sholat mereka juga biasa bersalaman dengan kiri kanannya. Ini hanya sebuah budaya. Ini Imam Maliki, mazhab Imam Maliki ini. Lalu lagi ada kunut, ini juga Imam mazhab Maliki. Di orang-orang Madinah kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi itu pasti ada kunut di sana. Kunutnya itu setelahnya ruku' i'tidal, barulah kunut. Itu juga amaliyah ahlul Madinah. Kemudian amaliyah ahlul Madinah lagi itu adalah bersiwak. Jadi jangan kaget kalau nanti Bapak pergi ke Madinah, tiba-tiba di sudut-sudut pojok itu terkadang ada kaleng. Kaleng itu isinya siwak banyak banget. Nanti terkadang siwak itu kalau udah banyak dipakai, sehari pagi dicuci, marbotnya nyuci siwak ditaruh lagi. Ini amaliyah ahlul Madinah. Di Maroko sama. Di Maroko ini banyak yang melakukan amaliyah ahlul Madinah karena mazhabnya Maliki. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau suatu waktu di sebuah masjid begitu, di ujung tiang, di pinggir-pinggir tiang, di sudut-sudut tiba-tiba ada tempat siwak banyak. Orang bilang apa enggak jijik ya? Ya enggak lah, karena dicuci. Nanti siwak itu adalah dicuci dikembalikan lagi situ. Nah, ini biasa kalau di Cordoba. Di Madinah juga masjid-masjid biasa selain Masjid Nabawi juga masih banyak seperti itu. Jadi jangan kaget, itu adalah amaliyah ahlul Madinah dia. Apa dia mengambil dasarnya? Rasul pernah menyatakan, Rasul itu bawa siwak lalu mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli shalah. Hadis sahih. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasul, mereka ini kusuruh untuk bersiwak, membersihkan giginya itu ketika mau sholat itu. Nah, lalu kita ini zaman modern, ada pasta gigi, ada formula, ada Pepsodent, ada close up, macam-macam, odolnya pun bermacam-macam merek, ya kan. Nah, kita lalu menggantinya dengan sikat gigi itu. Ini zaman modern. Nah, itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama itu.
Akhirnya diajarkanlah kepada muda-mudi, anak-anak didik semuanya yang ada di Cordoba. Cordoba menjadi kuat, menjadi muslim terbesar di Eropa yang bermadhab Imam Maliki. Nah, Al-Hakam berkuasa selama 26 tahun menjadi amir di Cordoba. Lalu kemudian ia wafat, digantikan putranya. Supaya ia ingin seperti kakeknya, maka dikasih nama putranya itu Abdurrahman, yang terkenal dengan Abdurrahman II. Jadi Cordoba itu didirikan Abdurrahman Ad-Dakhil, lalu putranya menjadi amir, namanya Hisham bin Abdurrahman. Hisham bin Abdurrahman punya anak wafat, dilanjutkan putranya Al-Hakam. Al-Hakam wafat, punya anak namanya Abdurrahman lagi, jadi namanya Abdurrahman II. Insyaallah kita sampaikan insyaallah di pekan yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani sehat, rohani sehat, anak-anak, cucu, ponakan semua yang di rumah, harapan pasti menjadi generasi yang soleh dan solehat. Rezeki Bapak sampai akhir hayat selalu berkah, mengalir terus tak ada hentinya, sehingga bisa dibuat untuk ibadah. Amin Allahumma amin. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli